GKJ Jatimulyo mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2020. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan, pewartaan firman pada saat ini, baiklah bersama kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang makasih dan setia, kami bersyukur karena malam ini kami bersama-sama dalam ibadah Kamis Putih bersama keluarga. Tuhan hadir melalui penyertaan Roh Kudus. Dan jikalau kami sebentar lagi akan mendengarkan pewartaan firman, kiranya Roh Kudus-Mu berkarya membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tak hanya terdengar, namun juga kami rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama-Mu, Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan memperhatikan bacaan kudus yang tadi telah kita baca, Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17. Namun untuk saat ini akan saya bacakan ayat 4 dan 5, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 15 sebagai nats kita yang demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, lalu berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Amin. Yang berbahagia setiap orang yang merasakan menghayati firman Tuhan. Hosiana. Amin. Khotbah perenungan firman Kamis Putih saat ini saya mengambil tema Aku Mau Melayani. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, salah satu aturan alam adalah melayani yang lain. Pohon pisang berbuah tidak untuk dirinya sendiri. Pohon mangga berbuah juga tidak untuk dirinya sendiri. Bahkan dari sekian banyak jenis pohon, sulit ditemukan ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Demikian juga Gunung Merapi, erupsi mengeluarkan pasir juga tidak untuk dirinya sendiri. Matahari bersinar juga tidak untuk dirinya sendiri. Semua berkarya untuk yang lain, melayani yang lain. Lalu bagaimana dengan manusia? Seharusnya juga memiliki kehidupan yang tidak untuk dirinya sendiri. Jika ia memaksa hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka ia akan mengalami kesendirian dan tidak memiliki teman, kesepian di tengah-tengah keramaian. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk saling melayani. Tradisi membasuh kaki di zaman Perjanjian Baru adalah tugas para pembantu
tugas para rewang atas instruksi sang tuan rumah. Ketika perjamuan segera dilakukan, bisa jadi para murid saling menanti. Loh, kok kakiku belum dibasuh? Siapa yang akan membersihkan kakiku? Yang jelas mereka hanya diam. Mereka hanya menanti agar kakinya bersih dan dibasuh oleh orang lain. Saudaraku, bukankah kita juga pernah mengalami suasana seperti ini? Misalkan saat ibadah sudah mulai dilaksanakan, mulai dilakukan, tetapi ternyata song leadernya belum datang. Sebetulnya kita bisa bernyanyi, namun kita menanti yang lain, enggan untuk berdiri dan menggantikan song leader. Mungkin ada yang sungkan, mungkin ada yang takut disalahkan, ada mungkin yang lain. Tapi yang jelas adalah mereka menanti saja dan tidak melakukan sesuatu. Saudara, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penantian itu, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, mengikatkan kain di pinggang dan mengambil basi, lalu mulai merendahkan tubuhnya, membasuh kaki para murid. Kita tahu posisi menggasuh kaki. Tentu yang membasuh akan lebih rendah daripada yang dibasuh kakinya. Tuhan Yesus bersedia merendahkan dirinya sebagai sebuah keputusan untuk memberikan teladan melayani. Tak hanya itu, jubahnya pun ia tanggalkan. Jubah adalah simbol dari status dan kekuasaan. Faktanya, status dan kekuasaan yang tinggi malah menjadi penghambat keinginan untuk melayani. Saya membayangkan betapa ribetnya Tuhan Yesus ketika membasuh kaki para murid dan tetap mengenakan jubah yang agung itu. Pasti akan cerimpat ora karuan, menjadi pengganggu. Demi teladan, Tuhan Yesus menanggalkan jubah keagungannya. Hal serupa juga telah ia lakukan, bukan? Dengan turun ke dalam dunia, meninggalkan segala bentuk kemegahan, kemewahan surgawi demi melayani manusia. Jubah itu memang harus ditanggalkan. Ironinya, ada banyak orang justru mencari keagungan jubah, bukan keagungan perbuatan Tuhan Yesus. Ibadah yang serba wah dan mewah menjadi idola. Pakaian-pakaian yang mahal-mahal menjadi pakaian liturgis yang juga menjadi idola. Bahkan di masa pandemi saat ini, bisa jadi gereja-gereja membanggakan diri dengan model-model ibadah live streamingnya. Lalu mereka menyombongkan diri. Oh, live streamingku lebih bagus ketimbang punyamu. Oh, punyaku pakai cara yang lain lebih bagus daripada punyamu. Apakah nggak boleh live streaming? Apakah nggak boleh punya model ibadah yang bagus? Boleh. Yang tidak boleh adalah membanding-bandingkan dan berlomba-lomba punyaku yang lebih bagus lalu menghakimi punyamu yang jelek. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, ibadah bukanlah pamer. Ibadah tidak untuk membandingkan mana yang lebih baik. Ketika orang berlomba-lomba bergaya, jubah siapa yang lebih baik? Justru pada saat yang sama, Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya. Ini pukulan yang telak untuk kita semua. Karena ukurannya adalah melayani, tidak membandingkan mana yang lebih baik. Jubah-jubah itu harus ditanggalkan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu dan anak-anakku yang juga dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk rendah hati, mengajak kita untuk mau melayani. Pada ibadah khusus Kamis Putih saat ini, sebelum kita merayakan perjamuan malam yang pertama, kita diingatkan untuk melayani satu
dengan yang lain. Karena aturan alam adalah melayani yang lain. Dan aturan itu adalah kehendak Tuhan. Bersediakah kita melayani yang lain? Bukan hanya saya yang harus menjawabnya, tapi juga saudara. Amin. Mari bersama-sama kita kembali berdoa. Yang Maha Besar, Yang Maha Kasih, terpuji nama-Mu atas keteladanan yang telah Tuhan berikan bagi kami melayani yang lain. Bahkan keteladanan untuk menanggalkan jubah kemewahan demi teladan melayani. Dan biarkan kami juga menjadi para teladan yang baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang lain, untuk melayani dengan ketulusan hati. Dan jikalau sebentar lagi kami akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus sebagai refleksi perjamuan malam yang pertama bersama dengan Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memasuki pelayanan perjamuan kudus. Pada malam menjelang Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecah roti itu, kemudian memberikannya kepada para murid dan bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan makanlah. Ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian memberikan cawan itu kepada para murid dan bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sabda Tuhan Yesus menyatakan kepada semua orang percaya bahwa pengorbanannya mendatangkan keselamatan. Dengan ikut serta dalam sakramen perjamuan saat ini, kita mengingat Tuhan Yesus bahwa pengorbanannya, yang pertama, Ia membebaskan manusia dari kuasa dosa dan mengaruniakan keselamatan sempurna. 2. Ia telah memberikan dirinya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dipersatukannya dengan dirinya dan mendapat hidup kekal. Yang ketiga, Ia telah mempersekutukan semua orang percaya yang oleh karena karunia Roh Kudus dimampukan untuk saling mengasihi dan menolong. Sebelum ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus, semua anggota keluarga dipersilahkan melakukan pengujian diri. Apakah kita mengaku dosa dan bertobat? Apakah kita percaya telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dalam karya Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita memiliki niat untuk bersyukur melalui ketaatan kepada Tuhan? Sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari bersama kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati sakramen perjamuan ini sehingga kami dapat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami semua. Kiranya Tuhan memakai sakramen perjamuan kudus ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, untuk kami terus senantiasa percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan. Tubuh kita tidak sempurna, penuh dengan dosa dan kesalahan. Tubuh Kristus yang dilambangkan melalui roti ketika kita makan bersama, penuh dengan pengharapan ketika bersatu menyucikan kita.
Demikian juga dengan anggur. Darah kita penuh dosa dan kesalahan. Namun ketika darah Tuhan mengalir bersama dengan darah kita, semuanya menyucikan. Mari kembali kita bersama berdoa, mohon tuntunan agar supaya perjamuan kudus dalam penghayatan perjamuan malam yang pertama dengan Kristus bisa kita hayati bersama-sama. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bersama-sama denganmu. Ketika Tuhan memanggil kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan yang sempurna, kiranya terjadi menjadi pengharapan kami. Dan di dalam keluarga kami masing-masing pada saat ini, Tuhan juga memberikan Roh Kudus tercurah bagi kami semua, merasakan, menikmati, menghayati perjamuan pada malam hari ini. Di dalam nama-Mu, Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus yang juga dipecah-pecahkan bagi kita semua. Terimalah dan makanlah di keluarga masing-masing dengan senantiasa mengingat karya Tuhan. Terimalah dan nanti bersama-sama kita makan. Cawan ini adalah lambang darah Kristus, dan kiranya darah yang tercurah di Kalvari memberikan penghapusan dosa bagi kita semua. Terimalah dan minumlah bersama-sama dalam keluarga kita semua. Terimalah dan minumlah, nanti kita akan minum bersama-sama. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita ikut serta dalam sakramen perjamuan. Marilah kita masing-masing mengucap dalam hati kita demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.
Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang rela menyerahkan anaknya sendiri bagi kita semua, tentu juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan putranya itu. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.